Kecil mengandung makna sederhana. Dalam kamus percakapan kita sehari-hari, maka sikap logis yang muncul selalu rasa meremehkan kepadanya. Dan logika terbalik yang muncul adalah mengagungkan dan memprioritaskan yang besar. Mesti dalam dunia ini si besarlah yang akan dihormati, ya, diagungkan, dipuja-puja, bahkan disembah. Yang heran, tak ada perasaan risih sama sekali, apalagi malu ketika pemujaan kepada yang besar telah melewati batas moralitas. Malah bangga karena selalu ada hadiah yang akan diperoleh dari sikap pemujaan tadi. Tetapi si kecil dicemooh, dijauhi, dimusuhi, dan dibenci di dalam setiap interaksinya dengan si besar. Si kecil pasti akan selalu kalah. Terkadang si kecil sampai babak belur. Seringkali si kecil menjadi objek daripada subjek. Seringkali menjadi penonton daripada aktor. Hingga akhirnya si kecil sampai tidak mungkin baginya menempati posisi di atas si besar. Atau bahkan sejajar sekalipun, itu pasti tidak akan bisa. Padahal sahabatku sekalian, kalau saja si besar lebih sering melihat ke bawah daripada ke atas, mungkin sense berpikirnya yang lebih materialistis bisa berubah. Ini ironisnya. Seringkali banyak orang lupa saat dirinya menjadi besar, padahal kebesarannya itu karena saham si kecil. Inilah fenomena kehidupan si kecil di ladang dunia. Atau sahabatku sekalian, di ladang yang lain seperti amal soleh, kebanyakan dari kita memposisikan si kecil menjadi sangat tidak berdaya. Maka sikap prioritas kepada si besar lebih dominan. Padahal di dalam ladang ini, amal soleh, posisi si kecil bisa menjadi subjek dan bahkan bisa menjadi standar nilai kebaikan bagi si besar. Budaya melakukan amal-amal yang kecil, ya, akan berdampak besar bagi amal-amal yang lebih besar. Kenapa? Sebab posisi si kecil terhadap kebaikan berperan sebagai sarana pembiasaan atau yang biasa disebut al-wasilah al-ta'awud sebelum mencapai kepada kebaikan yang lebih besar. Posisi si kecil akan menjadi sarana dan pembiasaan itu untuk si kecil. Tampak terasa sebagian orang yang telah melakukan pembiasaan penipuan berskala besar, ya, seperti KKN, ternyata mereka telah terbiasa melakukan kesalahan yang kecil sejak masa kecil dengan mencontek atau sekedar berbohong kepada orang tuanya. Dalam contoh lain, budaya mengucapkan salam, misalnya berjabat tangan, bersenyum ria di saat terjadi perjumpaan, ternyata mempunyai dampak baik bagi minimalisasi permusuhan dan konflik. Ini. Dan teman-temanku sekalian, sahabatku sekalian, masih banyak lagi contoh yang semua itu kita anggap kecil, padahal ternyata sangat berpengaruh dan memiliki saham di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai menata diri kembali dengan memulai yang kecil terlebih dahulu, karena si kecil bisa sangat fenomenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.